kebenaran firman Tuhan. Boleh sama-sama katakan amin. Pagi hari ini judulnya mantep gitu ya. Ayo sama-sama baca temanya. 1, 2, 3. Running the race with endurance. Coba ngomong sama kanan kirinya, katakan running the race with endurance, kan gitu. Ya, bahasa Indonesianya menjalani perlombaan dengan tekun. Nah, waktu malam merenung, jadi maaf ya kalau malam-malam saya WhatsApp bagi yang melayani pagi hari ini. Tapi kayaknya tadi malam 9:30 menjelang 9:30 jam 10 ya. Saya diingatkan waktu saya merenung lagi, diingatkan dengan ini, kisah ini singkat saja saya bahas. Coba dikeluarkan. Nah, Anda pasti semua kenal siapa dia, amin. Dia ini adalah seorang pelari maraton yang diutus oleh negaranya. Sehingga statementnya ini bagus banget. Statementnya bagus banget. Yuk kita baca statementnya, yuk 1, 2, 3. My country did not send me 5,000 miles to start the race. They sent me 5,000 miles to finish the race. Yang namanya John Stephen Right. Johnson. Nah, itu dari Meksiko. Betul ya? Ya. Dan itu mengikuti perlombaan di tahun 1968. Saya sudah lahir dan berumur 8 tahun. Lanjut. Apa yang dikatakan? Nah, Okari adalah pelari maraton dari Tanzania yang berlaga atau berlomba di 1968 steamer Olimpik di Mexico City. Nah, perhatikan. Waktu dia ikut perlombaan tersebut 5.000 miles dari Meksiko ke Tanzania. 5.000 miles ya, betul. Oke, thank you Pastor Sam. Jarak antara Meksiko ke Tanzania itu 5.000 miles, betul? Oke. Nah, ia sempat bukan 5.000 mile perlombaan, bukan. Itu jarak kota ke kota. Nah, waktu dia ikut perlombaan tersebut, ya perhatikan. Ia sempat jatuh, kan gitu. Dan cedera, lalu lututnya terkilir. Apalagi bahunya cedera, lutut terkilir, baju cedera. Namun tetap menyelesaikan lomba tersebut. Meskipun ia mencapai garis finish paling akhir. Sebab sebagai simbol tekad dan integritas. Bilang sama kanan kirinya, katakan dengar tuh. Tuhan enggak suruh kita berlomba untuk menang. Saling rebutan. Ayo sikut kanan, enggak. Tuhan suruh Anda dan saya finishing the race. Kok enggak ada yang katakan amin? Walaupun Anda luka di perjalanan, walaupun Anda jatuh, Anda terluka, apapun itu, yuk kita sama-sama finishing the race. Kok gak ada amin sih? Haleluya. Haleluya. Paulus itu loh luar biasa. 2 Timotius 4 ayat 7 kan berkata, aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Amin. Dan aku telah mengakhiri pertandingan dengan yang baik, dengan terbaik. Yuk, tidak ada orang yang dalam perlombaan ini tidak gagal. Tadi Marta sudah bilang ya, tidak ada. Karena kehidupan kita tuh sebuah lari maraton, ya. Perlu ketekunan, perlu integritas. Wow. Oke, yuk kita masuk kepada poin yang saya. Ini hanya sebuah encourage. Ini contoh, lebih tepat contoh. Untuk encourage Anda dan saya, jangan lelah, gitu ya. Jangan lelah, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit lagi, amin. Tidak akan sampai tergeletak. Kalau tergeletak dan tidak bangun, itu keputusan Anda. Tapi keputusan Tuhan dan kita semuanya adalah kita bangkit kembali, amin. Nah, kok ada untuk finishing the race, untuk mencapai garis akhir. Perhatikan tadi John Stephen berkata, negaraku mengutus aku ikut perlombaan ini bukan hanya untuk menang, tapi untuk mengakhiri perlombaan ini dengan yang terbaik. Dia terakhir loh, dia peserta yang mencapai garis finish terakhir loh. Tapi dia tetap, walaupun dia luka, walaupun dia bangkit lagi. Saya percaya dia bangkit lagi, kalau enggak sampai garis finish, oke? Walaupun tertatih-tatih dia tetap mencapai garis, walaupun dia pun paling akhir. Karena suatu hari saya mau ulangi gini ya. Tuhan itu suatu hari bilang gini loh.
Hai hambaku yang setia. Ya ilah. Siapa yang setia? Bukan hanya setia di Rock Sydney, bukan hai hambaku yang setia. Tapi tentu saya berharap Anda setia bersama-sama kami, begitu loh. Itu saja harapan kami, doa kami ya. Hai hambaku yang setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Nah, untuk setia ini loh saudara yang saya bilang perlu pergumulan terberat. Ini yang namanya pergumulan kehidupan. Dan pergumulan terberat itu apa? Yuk kita baca yuk. Saya juga terus belajar saudara. Saya terus belajar. Saya terus beriman. Saya punya kelemahan. Saya punya penyakit. Tapi saya terus beriman saudara. Saya percaya saya akan sembuh dengan mujizat. Itu saja yang saya imani. Saya cuma bilang, sudahlah saya akan sembuh dengan mujizat. Roma 7:19. Kalau ayat kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Nih saya buat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ini manusiawi banget, itulah Anda dan saya. Mau bohong atau jujur kenyataannya begitu. Seringkali tidak usah yang susah-susah. Siapa yang seringkali berjanji, aku mau punya kehidupan doa. Bikin resolusi Januari 1 Januari 2025. Aku mau membangun kehidupan doa. Aku mau membangun keintiman. Jam 5 pagi dibangunkan Tuhan masih ngantuk Tuhan. Tidur lagi. Akhirnya tiba-tiba bangun sudah jam waktunya harus bangun. Ngurus bu anak suami. Ibu lari-lari ke train station dan akhirnya Anda kerja. Dan ini sekarang sudah tanggal 9 November. Apakah resolusi Anda sudah Anda lakukan? Itu contoh yang gampang ya. Itu contoh yang sederhana. Amin. Haleluya. Nah justru apa yang jahat, apa yang tidak ingin Anda lakukan, justru Anda lakukan. Ya padahal kepinginannya itu lakukan yang baik loh. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku lakukan, yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku lakukan. Ya, sudah bisa aplikasikan dengan segala macam apa yang ada di kehidupan Anda. Setuju? Aplikasikan firman ini dalam kehidupan Anda. Lanjut, supaya saya tidak berlama-lama. Kedua, nah setiap orang percaya pasti menghadapi pergumulan, pencobaan, godaan, dan pertempuran di dunia. Saya ulang, ini manusiawi, inilah kehidupan saudara, inilah kehidupan. Nah, tapi Paulus itu mengungkapkan, ya Paulus ini, Rasul Paulus itu menjadi sebuah kebanggaan saya. Nomor 1 Yesus, nomor 2 Rasul Paulus. Jadi waktu saya masih kecil, remaja, aduh bangganya sama Rasul Paulus kan gitu. Pokoknya banyaklah kebanggaan saya. Nah dia pinter banget saudara. Setelah pinter dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan sih yang mencari dia. Kemudian dia bertobat radikal. Tapi bagaimana dalam perjalanannya yang begitu dia cinta Tuhan. Nah itu motonya yang saya selalu pakai, life is Christ, die is gain gitu ya. Nah aduh hidup itu benar-benar Kristus. Saya boleh melihat pribadi Kristus nyata. Dan kematian itu menjadi sebuah kesukaan, keuntungan. Tapi jangan lupa Paulus bahwa waktu Tuhan mau aku hidup, itu berarti aku harus berbuah. Dan buahnya itu harus berbuah kekal saudara. Yuk kita sama-sama, tentu nomor 1 Yesus ya. Nomor 2 itu manusia yang kita belajar. Yang kita perlu ikuti teladannya adalah Paulus. Amen. Paulus itu ya waktu dia dalam penderitaan dia bilang gini. Penderitaannya, ya waktu Paulus dalam penderitaan, makanya ayat-ayatnya tuh booming kemana-mana kan tadi life is Christ, itu ngomong gampang. Ngomong tuh gampang, tapi dia menjalaninya saudara. Waktu Paulus penderitaan demi penderitaan dia bilang gini, penderitaan yang aku alami hari ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi aku. Wow. Nah kadang-kadang saya lemah itu firman tuh keluar semua kan gitu. Terus waktu saya capek, kenapa ya sekarang ngangkat barang sedikit capek gitu ya. Waduh saya harus ganti tas saya dengan tas yang ringan banget. Oh faktor umur ya, saya tahu faktor saya harus ganti tas saya dengan tas yang paling ringan tas kresek saudara. Tapi enggak lah masuk tas kresek terus. Ya adalah tas-tas ringan. Tapi jadi saya tahu, oh saya tambah umur nih. Nah waktu saya ingat, aduh tambah umur nih.
Kadang-kadang itu menjadi alasan saya toh untuk bisa dipakai Tuhan lebih lagi kan. Kadang-kadang aduh kita udah bau tanah, tolak dalam nama Yesus yang berkata bau tanah. Saya tidak pernah cium Anda bau tanah, saya cium Anda bau parfum. Amin. Yang bagi yang pakai parfum, tidak pakai parfum pun saya tetap memeluk cium Anda. Kina itu buang-buang karena Tuhan pakai Kaleb itu usia 85 tahun loh. Jadi waktu saya beralasan gitu ada lagi yang keluar ayatnya Paulus bilang gini. Walaupun manusia lahiriahku makin hari makin merosot, tetapi manusia batiniahku dibaharui dari hari ke hari. Benar banget. Bagaimana? Umur kami bertambah memang. Tadi ya sudah ngangkat tas tidak bisa yang berat-berat. Bukan tidak bisa, pegel. Jadi saya ganti yang ringan-ringan saja. Oke, karena saya sedang berlari dalam perlombaan. Oke, lanjut. Jadi Paulus bilang gini. Oke, itu ayat-ayat yang menguatkan pada waktu ayat-ayat Paulus yang menguatkan pada waktu saya berkata dengan perkataan manusia, maka ayat-ayat dia berkata melawan apa yang ada di pikiran dan perkataan saya. Manusia batiniahku dibaharui dari hari ke hari. Lewat apa? Lewat pergumulan. Lanjut. Nah, setiap hari Paulus mengungkapkan pergumulan terbesar dari semuanya, yaitu pergumulan dengan diri Anda dan saya sendiri. Betul, pergumulan itu ada di dalam diri Anda dan saya sendiri. Lanjut ya. Setiap hari kita bergumul dengan daging. Kita yang berlawanan dengan roh kita, bener banget. Ini loh, jadi pergumulan Anda dan saya yang terbesar, yang terberat seringkali kita kalah. Ini loh, daging lawan roh kan gitu. Itu di dalam diri Anda. Seringkali kita menyalahkan keadaan, kita menyalahkan orang lain. Padahal di dalam diri Anda loh bertempurnya itu. Haleluya. Haleluya. Lanjut, dah ya. Ini saya sengaja, saya juga akan benar-benar fokus kepada slide saja supaya saya juga enggak lama-lama. Nah lanjut, Paulus adalah seorang rasul, betul? Yang penuh dengan Roh Kudus, betul. Namun ia mengakui bahwa pergumulan terberat dalam hidup seseorang adalah peperangan batin atau melawan diri sendiri. Pergumulan melawan diri sendiri. Nah, ia ingin melakukan apa yang benar. Tadi sudah ya, tapi ini saya tegaskan lagi. Paulus ingin melakukan apa yang benar. Tetapi mendapati dirinya tertarik pada apa yang salah. Kan gitu geleng-geleng.com. Termasuk saya juga geleng-geleng.com atas diri saya sendiri. Karena ini saya juga ngalami saudara. Pergumulan day by day. Hari demi hari. Lanjut. Ini menunjukkan bahwa rasul yang penuh Roh Kudus, murid Kristus yang militan, murid Kristus yang paling setia pun tidak luput dari pergumulan batin. Lanjut ya. Daging. Daging itu bukan daging wagyu, daging Anda sendiri nih loh, daging. Coba pukul-pukul supaya rasa sakit yang ngantuk jadi nggak ngantuk. Daging menarik kita kepada dosa. Tetapi roh memanggil kita kepada kekudusan. Loh, bertentangan kan daging sama roh ini. Nah, pergumulan terbesar bukanlah di luar diri kita, melainkan di dalam. Bilang di dalam diri Anda. Benar banget. Matius 26, nah ini Yesus yang ngomong. Matius 26 ayat 41 ya. Yesus di tengah-tengah dia menderita loh. Di Bukit Zaitun dia nangis, dia berdoa kepada Bapaknya kalau boleh cawan ini berlalu. Dan Yesus tuh waktu berdoa itu dia ngajak 3 muridnya loh. Dia perlu support dari murid-muridnya. Dia dari semua muridnya dia pilih yang dari banyak kan, terakhir kan cuma 3 yang dekat dan yang dipilih. Itu pilihan Yesus ya. Petrus, Yohanes, Yakobus, 3 orang dipilih. Kemudian Yesus bilang, tolong dong bantu aku doa. Aku ngalami pergumulan yang berat. Tapi waktu Yesus balik, ya ngorok tidur dia. Kalau
Yesus, jadi mungkin saya langsung ngomong-ngomong, kan tante suruh kamu temenin tante, kan tante suruh kamu bener-bener doa, lu kamu malah tidur. Kalau saya jadi Yesus, enggak. Tapi Yesus bilang apa? Nah, ini salah satu ayatnya Yesus. Nanti Anda baca ya di Matius 26, apa relasinya ini, koneksinya. And then Yesus tuh bilang gini, aduh Yesus tuh luar biasa memang. He's the man, the best, is awesome, he's a great God. Oke, dia bilang gini, yuk baca sama-sama yuk. Matius 26 ayat 41, baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Lebih keras. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Ya apa ya? Ya. Nah, pertanyaan sekarang ya. Pertanyaan dalam hati setiap orang adalah, siapa yang memerintah hidup saya? Coba ngomong, siapa ya yang memerintah hidup saya? Daging atau roh? Itu pertanyaan yang Anda harus jawab. Sekarang saya jawab dari firman Tuhan. Nah, ketika kita mencoba memenangkan pertempuran, pergumulan, pencobaan, godaan ini dengan kekuatan kita sendiri, pasti kita gagal. Iya, betul. Saya bold. 1, 2, 3. Namun ketika kita berserah sepenuhnya kepada Roh Kudus, maka Roh Kudus yang akan memampukan Anda dan saya untuk menang. Waktu kepake kekuatanmu pasti gagal. Bilang, seriously. Cobalah, mungkin Anda sudah gagal terus-terusan. Sekarang pakai kekuatan Tuhan. Sekarang pakai kekuatan kuasa Roh Kudusnya. Ya, namun ketika Anda dan saya berserah kepada Roh Kudus, Dia yang memampukan kita untuk menang. Roma 7 ayat 24. Baca ya, kalau ayat, saya ulangi, kalau ayat kita baca sama-sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Seruan Paulus. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dia bertanya, dia jawab sendiri. Ayo, ayat 25, 1, 2. Pertanyaan ini dijawab. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Tubuh insan ini loh, tubuh daging ini loh. Lanjut ya. Haleluya. Kemenangan atas daging bukanlah dengan berusaha lebih keras. Sehingga kan kita, ayo dong, usaha dong, harus lawan dosa, harus lawan. Wow, usaha dengan segala macam kekuatan. Lebih keras, kerja lebih keras. Saya dulu ganti kerja sungguh-sungguh kan gitu. Tapi sebetulnya kerja keras, saya ganti dengan kerja sungguh-sungguh gitu ya. Haleluya. Nah, di dalam konsep saya, orang-orang yang doing extra mile itu orang-orang yang berhasil. Sebetulnya Tuhan suka orang-orang yang doing extra mile. Tetapi doing extra mile-nya bukan dengan kekuatan kita. Doing extra mile-nya dengan kekuatan Roh Kudus. Amin. Karena Tuhan tidak senang orang malas, oke? Apalagi beralasan kan gitu. Oke ya. Udah di mana dia? Oke. Kemenangan atas keinginan daging bukan dengan berusaha lebih keras. Melainkan dengan percaya lebih dalam kepada kuasa Tuhan yang memampukan Anda dan saya. Bergantung kepada kuasa Tuhan. Percaya lebih dalam, percaya lebih sungguh-sungguh kepada kuasa Tuhan. Percaya lebih sungguh-sungguh kepada firman Tuhan yang memampukan Anda dan saya. Nah, pergumulan terbesar hanya dapat dimenangkan melalui penyerahan diri. Tidak lagi pakai kekuatan kita. Kita tidak dipanggil untuk melawan dosa dengan kekuatan kita. Tapi kita dipanggil, kita ditentukan untuk melawan dosa dengan hidup dalam roh. Galatia 5 ayat 16. Baca sama-sama 1, 2, 3. Maksudku ialah
Sama-sama ya, 1, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, saudara. Aduh, itu kan untuk Bapak Ibu hidup dalam roh. Makanya kalau Bapak Ibu hidup kan gitu. No, bukan untuk kami. Tidak disebut ini untuk pendeta, ini untuk hamba Tuhan. Tidak, ini semua untuk Anda dan saya yang sedang membaca firman. Ulangi 1, 2, 3 Galatia 5, 16. 1, 2, 3 dan lebih keras. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Lanjut ya. Ketika kita tinggal di dalam Kristus melalui doa. Doa itu keintiman Anda dengan Tuhan. Waktu kita tinggal di dalam firman Tuhan dan kuasanya, dan itu menjadi kekuatan kita. Wow. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Betul? Di dalam Kristus. Bukan di dalam Lydia kamu akan kalah. Lagi-lagi kalah lagi kan gitu. Yuk semua bilang harus jangan begini. Hanya karena Kristus di dalam saya. I can do all things. Aku dapat melakukan segala perkara karena Kristus. In me. Amin. Amin. Konsepnya benar-benar nih. Udahlah. Tinggalkan yang lama, yang keliru-keliru. Amin. Mulai yang baru. Kemenangan dimulai saat kita berhenti berkata, aku bisa melakukannya. Ayo, gampang jadi gembala. Ayo silakan, monggo. Aku bisa, aduh gampang jadi gembala. Dan mulai berkata, kemenangan dimulai saat kita berhenti berkata, berhenti berkata, aku bisa melakukannya, aku bisa melakukannya. Dan mulai berkata, Kristus di dalamku, makanya aku dapat melakukannya. Karena Kristus di dalam aku, maka aku dapat melakukannya. Berhenti berkata aku bisa. Setuju? Berhenti memakai kemampuan kita. Walaupun saya ngomong begini, apakah saya tetap bisa, apakah saya selalu menang? No, itu sebabnya kita butuh dia 7 kali 24 jam. Tidur pun kita sebelum tidur kita nyembah Tuhan. Sehingga waktu Anda mimpinya ketemu Tuhan. Jangan sebelum tidur nonton drakor yang begini. Bukannya nggak boleh. Tapi kalau drakor itu menghabiskan waktu Anda. Sehingga Anda berkata saya nggak punya waktu untuk berdoa. Masa sih kan gitu. Saya nggak punya waktu untuk baca Alkitab. Masa iya, coba periksa kan gitu. Karena drakornya lebih banyak, Netflixnya lebih banyak, TV-nya diganti Smart TV, Netflix nyambung sama Smart TV. Saya baru tahu ada Smart TV, kuno banget kan gitu. Karena Kristus lah, yuk lebih baik berkata begini loh. Ini, lebih baik berkata gini, aku lemah Tuhan, kuasa-Mu yang menguatkan aku. Daripada aku janji, Tuhan, aku tidak akan berdosa lagi. Ya, habis janji, dosa lagi. Habis janji, dosa lagi. Ketika kita berjanji, tanpa kita sadari, kita mengundangkan kekuatan kita sendiri. Betul sih. Kita ambil contoh Rasul Petrus ya. Waktu Yesus tuh bilang, aku tuh akan disalibkan, mati dan bangkit. Kan gitu. Langsung Petrus tuh langsung bilang gini, Yesus nggak boleh, kamu nggak boleh mati. Di mana kamu? Aku ikut Yesus, aku deh yang belain kamu habis-habisan. Udah pokoknya nggak boleh mati Yesus, apalagi di sana nggak boleh. Aku akan mendampingi kamu Yesus dimanapun kamu berada. Petrus itu orang sanguin, saudara. Ya mungkin modelannya kadang-kadang kayak saya gitu, sanguin. Kalau sudah sedih-sedih, kalau udah melo-melo, kalau udah semangat-semangat. Terus Yesus bilang apa? Yesus bilang apa waktu Petrus begitu? Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali, betul? Engkau akan menyangkal aku 3 kali. Lah, Petrus sudah semangat-semangat belain Yesus. Malah dibilang sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku 3 kali.
Ayo, karena Petrus berjanji dengan kekuatan manusianya. Aku gak bakal dosa lagi. Aku enggak akan deh Yesus, jangan mati, jangan. Aku akan bela engkau mati-matian Yesus. Haleluya. Dia berjanji dengan kekuatan manusia Petrus. Kenyataannya Petrus menyangkal. Di warning loh saudara. Kadang-kadang saya amazed ya sama Yesus ya. Yesus dipuja-puji and then dia warning. Dia kasih peringatan kepada Petrus. Lu sudah di warning ya kok tetap salah gitu loh. Iya kan sudah di warning. Kamu akan menyangkal. Lu kan harusnya waktu ayam berkokok ingat. Kan kata Yesus sebelum ayam berkokok aku menyangkal. Nah harusnya ingat dong gitu. Tapi saya bersyukur. Petrus bertobat. Nah Yudas itu juga udah di warning sama Yesus waktu di perjamuan terakhir makan malam. Kan ada yang bertanya, apa sih ya waktu itu pertanyaannya, pokoknya Yesus jawab gini, yang mencelupkan tangan, apa sayangku? Yang mencelupkan roti dalam cawan anggur, ya yang bersama-sama, itulah yang akan menyalibkan aku. Siapa yang saat itu bersama-sama? Yudas. Loh kok dia menjual Yesus juga ya? Waduh saya bingung loh kadang-kadang, bukan bingung. Gini bukan bingung. Saya amazed, semakin saya mengerti firman, saya semakin kagum dengan pribadi Yesus. Saya bilang, kami tidak sebanding dengan Engkau Tuhan. Kami masih pakai kekuatan kami untuk menghadapi semua pergumulan. Tidak usah pergumulan di luar loh, di dalam diri. Pusing amat di luar. Sehingga kita akan nyalain. Gara-gara dia nih om, saya jadi gini. Gara-gara dia tuh bu, saya jadi gini. Gara-gara suamiku tuh bu, aku jadi gini. Gara-gara istriku, sudah kuncinya di hati kita kok. Tapi jangan salah loh. Siapa yang nulis jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Siapa yang nulis? Salomo. Raja Salomo. Tetapi Raja Salomo yang menulis semuanya dengan begitu indah. Tapi dia juga yang gagal saudaraku. Karena lagi-lagi karena dia pakai kekuatannya untuk melakukan semua kebenaran firman. Pagi hari ini Tuhan mau bilang, yuk lebih baik berkata aku lemah Tuhan. Kuasamu yang menguatkanku. Daripada aku janji. Dan aku tidak akan daripada aku janji Tuhan. Aku tidak akan berdosa lagi. Kesalahan Yudas. Dia tidak bertobat. Petrus dia bertobat. Pagi hari ini, yuk kita sama-sama bertobat. Mungkin saya bisa nangis jadi waktu saya membaca firman ini. Itu sedang saya menyiapkan firman. Saya bilang, it's me Lord. Seringkali pergumulan saya dengan diri saya sendiri, saya seringkali kalah. Tapi saya bersyukur melalui kebenaran firman. Tadi manusia batiniaku diperbarui dari hari demi hari. Yang setuju katakan amin. 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 Haleluya. Nah ketika kita berjanji, ketika Anda dan saya berjanji. Tanpa kita sadari kita menggunakan kekuatan kita sendiri ya. Haleluya, lanjut ya. Pergumulan terbesar bukanlah keadaan kita, orang lain atau iblis. Melainkan manusia lama kita yang menentang jalan Tuhan. Manusia lama itu manusia lama Lydia, manusia lama Samuel yang penuh dengan dosa, penuh dengan hidup dalam kedagingan. Itu bertentangan, menentang jalan Tuhan. Setiap pergumulan adalah kesempatan untuk bertumbuh dalam kasih karunia. Betul banget. Setiap pergumulan adalah kesempatan untuk bertumbuh dalam kasih karunia. Dan semakin bergantung kepada Yesus saja. Kan gitu. Ya haleluya, haleluya. Setiap pergumulan adalah kesempatan untuk bertumbuh dalam kasih karunia. Jadi gak ada yang give up ya. Yuk bangkit lagi. 7 kali orang benar jatuh dia bangkit lagi. Amin. Nah pergumulan kita bukanlah berarti kegagalan. Bilang bukan berarti kegagalan. Oh gak ada yang ngomong, gak ada yang bergumul. Saya doang ya. Pergumulan kita bukan berarti kegagalan. Itu berarti kita masih berjuang.
masih bergumul, masih hidup. Nanti kalau sudah mati baru nggak ada. Masih berjuang, masih percaya, dan masih sedang diubahkan. Hari demi hari makin seperti Kristus. Jadi jangan berhenti waktu engkau gagal. Jangan berhenti waktu engkau cedera. Saya bersyukur kisah Mephibosheth juga mengencourage kita semuanya. Lihat, dia jatuh, dia cacat, dia harus segala macam disembunyikan. Tapi Allah selalu memperhatikan orang-orang yang jatuh, orang-orang yang gagal. Kok gitu saya lebih baik jatuh terus ya supaya diperhatikan. Bukan begitu maksudnya. Amin. Kembali kepada firman Tuhan. Amin. Nah, daya pergumulan bukan kegagalan ya saudara. Dengar tuh. Aduh, apalagi istri-istri yang suka nyalain suami yang nyalain istri. Kadang-kadang bukan yang istri yang nyalain suami, banyak suami nyalain istri. Kasihan deh lu istri-istri. Ayo sama-sama finishing the race bersama saya. Ada ya yang single juga ya. Jadi oke, anyway. Yuk kita akhiri di poin ini berkata gini. Ingat, roh yang di dalam Anda dan saya itu jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. 1 Yohanes 4:4. Ya, itu yang membuat Anda dah. Lanjut ya. Nah, sudah ya tadi ya. Saya sudah ceritakan bagaimana pergumulan terberat sehari-hari dalam hidup kita seperti di dalam bukan keadaan. Itu sebabnya tadi Salomo bilang jagalah hatimu. Saya suka bilang mu-nya saya ganti. Aku jaga hatiku Tuhan. Benar-benar bersih. Supaya dari dalam hatiku terpancar kehidupan. Saya itu tipe orang yang ya agaklah sudah turunkan standar lah. Agak bersihan. Jadi saya pastikan kalau saya mandi sebelum saya keluar. Saya pastikan tidak ada rambut di lantai kamar mandi saya. Ini diinspirasi juga oleh waktu Yosia ada di Dallas. Dia ada di boarding house dan dia ada di satu kamar 4 orang ya Yos. Kemudian dia punya tanggung jawab 4 tuh harus menjaga kebersihan kamar tersebut. Ya saya tahu bagaimana bule-bule itu dan waktu diperiksa orang pemeriksa itu maksudnya dari boarding house kan pasti diperiksa nggak tahu seminggu sekali saya lupa. Bahwa diperiksa orang itu kan langsung lihat apakah ada rambut. Kalau ada rambut itu dinyatakan fail, kotor, disuruh bersihin ulang. Nah, itu menginspirasi saya kalau keluar dari kamar mandi, saya pastikan tidak ada rambut yang jatuh. Begitu rambut suami, saya nggak pusing rambut suami, rambut saya yang mandi duluan dia, enggak pusing. Saya pokoknya pastikan. Setiap kali saya bersihkan rambut itu ada suara. Aku mau engkau menjaga hatimu bersih seperti ini loh. Pastikan keluar dari kamar mandi tidak ada rambut, pastikan hatimu bersih. Iya, terus saya gini nangis kan, iya Tuhan, enggak gitu. Hatiku sering kali kotor Tuhan. Itu sebabnya jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Sungguh, tapi lagi-lagi bukan dengan kekuatan Anda ya. Karena Salomo dengan kekuatannya dia gagal. Tapi kita punya Kristus nanti ya pada poinnya. Lanjut yuk. Nah sekarang Yakobus. Dari Paulus yang begitu hebat. Menasihati betul. Nah sekarang kita masuk ke Yakobus. Baca ya sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Karena setelah ia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada mereka yang mengasihinya. Ketekunan dalam ujian tidak hanya menghasilkan kedewasaan dalam diri Anda dan saya, tetapi juga membawa hadiah kekal, mahkota kehidupan. Yakobus berbicara tentang mahkota yang diletakkan di kepala seorang atlet pada akhir perlombaan yang dimenangkannya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Amin. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Saya bersyukur papa mama saya meninggalkan saya warisan iman.
Siapa yang gak mengalami pergumulan, saudara? Even hamba Tuhan terbesar Rasul Paulus, dia mengalami pergumulan terberat. Tapi dia tahu pergumulan itu bukan dari luar. Amin. Nah, yuk sama-sama fokusnya hadiah gitu ya. Ingat aja. Dan memerintah bersama dia. Wow, gitu. Tuhan, aku pengen one day aku memerintah bersama dengan Engkau Tuhan. So bangkit anakku, bangkit. Terbang lagi lebih tinggi. Amin Tuhan. Amin. Enggak ada yang bilang amin? Amin. Terbang lebih tinggi ya. Dan memerintah bersama. Siapa sih? Goal kami cuma jadi hamba yang setia. Goal saya. Jadi hamba yang setia. Mendapat mahkota kemuliaan. Dan memerintah bersama. Nah ini. Yakobus itu menekankan betapa. Tunggu ya. Kadang-kadang kan menangis perlu sebentar. Habis nangis ketawa. Itu ada istilah bahasa Jawanya. Habis kemis minggu, habis nangis guyu katanya. Habis kemis minggu, habis kemis itu Jumat gitu loh. Tapi itu istilah orang kuno. Habis kemis minggu, habis nangis guyu loh. Itu dicocok-cocokin. Nah, Yakobus di sini sedang berbicara tentang mahkota yang diletakkan di atas kepala seorang atlet pada akhir yang dimenangkannya. Ya, yuk lanjut. Nah, seseorang yang berlari dalam perlombaan yang sulit dan sampai garis akhir sebagai pemenang, kemudian diberikan mahkota sebagai hadiah. Nah, mahkota kehidupan dijanjikan bagi mereka yang bertahan. Perhatikan, yang bertahan dalam ujian kehidupan dan tetap mengasihi Tuhan. Coba boleh quote ini ngomong sama-sama 1, 2, 3. Mahkota kehidupan, sama-sama 1, 2, 3. Mahkota kehidupan dijanjikan bagi saya yang bertahan dalam ujian kehidupan dan tetap mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Bagi semua yang mengasihi Tuhan, kita dapat bersuka cita dalam ujian karena kita tahu apa yang datang di akhir perlombaan. Betul? Karena Anda dan saya tahu di akhir perlombaan kita akan menerima mahkota. Kita dapat bersuka cita dalam ujian karena kita tahu Tuhan menggunakan ujian, menggunakan pergumulan, menggunakan semua keadaan untuk mendewasakan Anda dan saya. Nah, yuk sekarang Ibrani 12 ayat 1-2. Baca ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi Anda dan saya. 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin Anda dan saya dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Saya bold 1, 2, 3. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Siapa ini pribadi Kristus. Lanjut ya supaya cepat. Kadang kan perlu ini nangis terus ini baca. Haleluya. Ibrani ini habis nangis, habis kemis minggu, habis nangis guyu 1, 2, 3. Ibrani 12 ayat 1, 2 itu mengatakan bahwa Yesus tetap tekun. Yes, Dia teladan yang sempurna. Tetap tekun, kuat dalam ujian terbesar. Siapa saya? Siapakah aku ini Tuhan? Betul. Betapa kita itu sama Tuhan diangkat luar biasa. Itu kan perkataan Daud ya. Siapa sih aku ini Tuhan? Kau jadikan aku biji matamu. Saya orang berdosa. Saya gagal, seringkali gagal Tuhan. Kan gitu tuh. Jangan nyalain keadaan. Diri sendiri. Saya sudah ajarin tadi.
Nanti Anda bilang, Bu ada penyebabnya. Apapun wis alasanmu apa wis mbuh sakarepmu. Nah itu bahasa Surabaya. Anda boleh bicara apapun, coba periksa hati. Anda boleh dicobai dengan segala keadaan. Kalau hati Anda bersih, Anda tetap menang. Kok cuma sedikit yang bilang iya, amin. Ya, menang karena kuasa Roh Kudus Kristus di dalam kita, betul? Ini sudah mau selesai kok, tenang aja, udah slide keberapa ini. Lanjut yuk. Nah, oke. Beban keadilan kekal Allah jadi beban keadilan Allah atas dosa kita diberikan kepada Yesus. Nah ini luar biasa loh saudara. Perhatikan, semua hukuman yang seharusnya Anda dan saya terima dan semua dosa yang telah kita perbuat dicurahkan semua kepada Yesus. Nah loh, Yesus menghadapi ujian terbesar dan dia tetap teguh. Dia tetap bertahan. Aduh, luar biasa. Yesus memiliki otoritas, betul. Dia punya otoritas. Dia punya hak untuk meninggalkan salib. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Yesus menanggung salib sampai akhir. Dan itu semua untuk Anda dan saya. Tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Dia menderita semuanya hanya untuk Anda dan saya. Lanjut. Nah kenapa Yesus lakukan semuanya? Dia menderita loh, sudah sangat menderita. Udahlah yang menderita hari ini yuk pandang Yesus yuk. Dan Anda bilang nggak ada apa-apanya Tuhan. Nggak sebanding. Benar, dengan kemuliaan yang Tuhan sudah siapkan. Nggak sebanding pergumulan Anda. Nggak sebanding penderitaan Anda. Nah mengapa Yesus lakukan? Yang pertama, untuk sukacita yang ada di hadapannya. Sukacita menempatkan mahkota kehidupan di atas kepala Anda dan saya. Wah, itu sukacitanya Yesus. Dia menanggung semua dosa. Dia rela menderita. Dia tekun membayar semua dosa kita. Dia bertahan di kayu salib. Dia punya otoritas untuk keluar dari salib. Dia punya otoritas untuk tidak berjalan dalam jalan salib. Tapi dia tetap tekun dan bertahan di kayu salib. Sebab dia kan ada sukacita di hadapannya. Waktu dia menempatkan mahkota kemuliaan di atas hidup kepala Anda masing-masing. Yang berikutnya, satu-satunya cara bagi kita untuk menerima mahkota kehidupan di atas kepala kita adalah Allah mengampuni dan menyambut Anda dan saya. Dan satu-satunya cara Allah mengampuni dan menyambut kita adalah Yesus tetap kuat dan teguh di kayu salib. Dan itulah satu-satunya cara kita dapat tetap kuat dan teguh dalam pencobaan kita. Kita berdoa. Thank you banget Tuhan. Terima kasih banget Tuhan. Terima kasih benar-benar dari hati yang terdalam. Kami mau berkata thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Haleluya. 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 Kami sekarang pagi hari ini semakin mengerti Tuhan. Bahwa kami harus mencapai garis akhir. Apapun cedera, apapun kegagalan. Bahkan Anda mungkin bilang tiap pagi aku harus bergumul Bu. Tante tiap pagi aku buka mata bergumul, tutup mata bergumul dengan peperangan di dalam diriku. Dengar, engkau masih berperang dengan kekuatanmu. Waktu engkau berkata Tuhan, ini aku orang yang penuh dengan dosa. Ini aku orang yang lemah. Aku butuh engkau Tuhan. Haleluya. Itu loh pentingnya hubungan intim dengan Tuhan setiap saat. Itu loh pentingnya kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Itu loh bahasa pribadi Anda dengan Tuhan. Anda lepaskan, Anda manifestasi lewat bahasa roh. Iblis gak ngerti bahasa roh. Dia hanya ngerti bahasa akal budi. Tapi waktu Anda berseru, Anda berkata-kata, Tuhan ini aku Tuhan. Haleluya. Bahkan waktu aku gak bisa berdoa. Sangke penderitaannya aku. Ini loh dalamku, ini loh Tuhan dalamku. Ya Roh Kudus engkau bantu kami berdoa kepada Bapa. Thank you Tuhan. Bila pagi hari ini gerejamu bangkit. Yang mati rohaninya bangkit. Yang tidur bangkit.
bangun. Semua kami semangat melayani Engkau. Karena kami tahu Tuhan, di akhir dari perlombaan hidup kami, Engkau menaruh mahkota kemuliaan. Engkau memberikan mahkota kehidupan kepada setiap Anda dan saya yang setia sampai garis akhir, yang setia dan mengasihi Tuhan sampai garis akhir. Tuhan gak pusing dengan kegagalan Anda, Tuhan gak pusing dengan kejatuhan Anda. Tuhan cuma bilang, bangkit anakku, bangkit my son, bangkit my daughter, rise up again. Kembangkan kedua sayap Raja Walimu. Engkau akan terbang bukan dengan kekuatanmu, kau akan terbang dengan kuat kuasa Roh Kudus. Thank you Tuhan. Saat ini ini buktinya. Tubuh dan darahmu. Engkau tuh tekun, sudahlah semua maunya. Rela, apalagi tekun, apalagi semuanya Tuhan Yesus. Dan ini buktinya, tubuh dan darahmu. Bila pagi hari ini kami makan dan minum tubuh dan darahmu dengan paradigma yang berbeda, yang sudah dibenarkan oleh kuasa firman-Mu. Hati kami, Tuhan, Engkau tusuk dengan kebenaran firman-Mu, terobos hati kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Selidiki hati kami, hamba berdoa, walaupun hati kami masih kotor. Pagi hari ini, lewat kuasa firman Tuhan, lewat kuasa tubuh dan darah Yesus, hati yang kotor dikatakan, aku menyucikan menjadi seperti putih, seperti salju. Dosamu yang merah seperti kermisi. Yesus bilang, Allah bilang, aku menyucikan putih seperti salju. Aku tidak pernah ingat-ingat dosamu. Aku ingat adalah kebaikanmu. Yang aku lihat apa? Keberhasilanmu. Tapi bukan lagi dengan kekuatanmu. Dengan kekuatan yang dari Tuhan. Makan dan minum. Persekutukan roti dengan tubuhmu Yesus. Dan cawan anggur dengan darahmu Yesus. Waktu kami makan dan minum terjadi perubahan yang radikal. Pertama hamba rindu termasuk hamba radikal. And then day by day-nya tetap aku bergantung, bergenggaman tangan. Kami tetap engkau yang menggenggam tangan kami, bukan kami. Waktu hamba yang menggenggam, hamba bisa capek. Tapi waktu engkau yang menggenggam, engkau tidak pernah capek. Dan engkau menggenggam tangan kami untuk finishing the race. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami yang berkata aku tidak layak, kami minta ampun Tuhan. Minta ampun, hamba pun terus minta ampun. Dan hamba lihat makin hari pribadi Kristus, karakter Kristus biarlah itu makin bertumbuh dalam hidup hamba, dalam hidup gereja Tuhan di tempat ini. Gereja ini dikenal bukan karena hebat, bukan hebat yang lain-lainnya. Gereja ini dikenal karena karakter Kristus nyata atas gereja ini. Lagi sekali terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami makan minum jadi berkat. Kami makan minum diubahkan. Kami makan minum dibangkitkan, dihidupkan roh kami. Dan kami semua bergandengan tangan untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Menyelesaikan perlombaan yang Kau sudah tentukan. Dalam nama Yesus, setiap umat Tuhan yang siap makan dan minum dan jadi berkat. Sama-sama katakan amin.